Bab 667 tidak perlu. Melihat Sander Ye datang untuk membunuh, ekspresi monster suci itu tiba-tiba berubah drastis. Kalau sebelumnya dia meremehkan Sander Ye, maka saat ini, dia benar-benar takut. Tubuhnya dilukai dengan satu tebasan. Apakah orang di depannya benar-benar hanya ranah kaisar? Bagaimana mungkin? Tepat ketika dia tidak bisa mempercayainya, pedang Sander Ye telah mencapai dia. Bayangan virtual tidak berani gegabah, dia meraung dan meninju Sander Ye dengan keras. Dia tetap memilih untuk bersikap tangguh. Dia tidak percaya bahwa manusia ranah kaisar di depannya bisa melampaui dia. Dia ingin mencobanya. Bang! Segera setelah tinju dan pedang bersentuhan, satu orang dan satu monster tiba-tiba mundur. Ketika bayangan virtual itu mundur dengan keras, seluruh lengannya meledak sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, tubuhnya juga retak menjadi jaring laba-laba dalam sekejap, dan darah perlahan meluap, sangat menakutkan. Begitu bayangan virtual itu berhenti, sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pedang menembus tepat di antara alisnya. Bang! Bayangan virtual itu langsung terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Tunggu! Dan saat Sander Ye hendak membunuhnya, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye sedikit mengernyit, berbalik dan melihat seorang wanita berjalan keluar tidak jauh dari sana. Wanita itu berpakaian merah seperti darah. Pada saat ini, Muyan mengingatkan dengan suara yang dalam, Monster Yin. Sander Ye memandang wanita di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu kalimat berikutnya. Wanita itu membungkuk sedikit kepada Sander Ye dan berkata, "Tolong Tuan Muda Ye, ampuni dia. Kami berdua bersedia mengikuti Tuan Muda Ye." Sander Ye berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Bayangan virtual itu langsung ditelan oleh pedang King Xuan. Wajah wanita itu langsung menjadi galak. Dia menatap Sander Ye, menggenggam tangannya erat-erat, tapi tidak bergerak. Sander Ye menatap wanita itu dengan ringan, "Saat dia ingin merampokku, kamu ada di sana. Kenapa kamu tidak keluar dan menghentikannya?" Wanita itu menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau kamu bisa mengalahkanku, kamu mau bunuh aku, tetapi kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, mau mohon ampun." Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit untuk mencegah Sander Ye melihat kebencian di matanya. Tapi, Sander Ye tiba-tiba menghilang di tempat, dan pedang langsung menghantam di depan wanita itu. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah drastis. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia membuat gerakan tiba-tiba dengan kedua tangannya, dan aura yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tapi dalam sekejap, dia ditusuk berkeping-keping oleh pedang King Xuan, dan segera setelah itu, pedang itu menembus dada wanita itu. Wanita itu menatap Sander Ye dengan tidak percaya, "Kamu?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku tidak takut dengan balas dendammu, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu." Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Wanita itu langsung terserap oleh pedang King Xuan. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan kedua orang itu, lalu berbalik dan pergi. Di tempat, Muyan menghela nafas dengan suara rendah dan ekspresi yang rumit. Ketika Duo Yin yang mengikuti Wan, mereka sangat hormat dan rendah hati. Terlebih lagi, pada saat itu, mereka bertanggung jawab atas semua monster di alam semesta Wan dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia tidak menyangka Duo Yin yang sekarang sangat serakah. Benar saja, semua orang akan berubah. Sifat manusiawi. Pada saat ini, Muyan tiba-tiba mengerti kenapa Wan tidak berurusan dengan orang-orang ini secara pribadi. Karena kekecewaan. Sangat kecewa. Ketika tidak ada batasan pada sifat manusia, wajah aslinya akan terungkap. Mengandalkan apa yang disebut cinta untuk mempengaruhi semua orang di dunia adalah hal yang tidak masuk akal. Hanya metode kejam yang dapat menekan kejahatan sifat manusia. Memikirkan hal ini, Muyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan. Dia menemukan satu hal, yaitu Sander Ye sangat mudah diajak bicara dan memiliki temperamen yang baik. Kalau orang ini menjadi kejam, itu juga sangat kejam, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada musuh.
Muyan melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi. Di luar dunia Yin Yang, Muyan mengikuti Sander Ye, tapi ragu-ragu beberapa kali. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan senior Muyan?" Muyan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kali ini aku lalai." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Itu bukan urusanmu. Setelah semua hal di sini diselesaikan, aku akan kembali ke alam semesta Wan. Pada saat itu, aku akan pergi ke Aula Dewa untuk mengakhiri urusan dengan bawahan dari Wan." Muyan mengangguk, memang. Alam semesta Wan harus dipersatukan. Kalau Sander Ye ingin menyatukan alam semesta Wan, solusi pertama adalah Aula Dewa. Faktanya, bagi Sander Ye, dia tidak terlalu peduli apakah itu Aula Dewa, tanah kuno atau keluarga Sen. Yang dia peduli hanya sekte masa lalu. Sekte masa lalu telah terdiam begitu lama, yang membuatnya sedikit gelisah. Wanita itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Dia melihat 2 cincin penyimpanan di tangannya dan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa kedua monster ini sebenarnya ternyata 4 garis keturunan leluhur. 4 garis keturunan leluhur. Termasuk yang dia miliki, dia kini memiliki 24 garis keturunan leluhur. Tapi itu tidak cukup, karena dia ingin membina Master Ranah Shinto. Daripada merekrut ahli Ranah Shinto, lebih baik mengolahnya sendiri. Bagaimanapun, dengan pagoda kecil di sini, tidak akan memakan banyak waktu. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menatap Muyan, lalu berkata, "Bantu aku melakukan sesuatu." Muyan buru-buru berkata, "Silakan berikan instruksi." Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Begini, kamu bantu aku merekrut beberapa jenderal dewa yang selamat. Selama mereka bersedia mengikutiku, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka mencapai ranah Shinto." Dia menemukan bahwa kualitas tempur para jenderal dewa itu sangat bagus. Kalau mereka dilatih untuk mencapai ranah Shinto, kecakapan tempur mereka pasti akan sangat mengesankan. Muyan tersenyum dan berkata, "Ini ide yang bagus. Para jenderal dewa itu dibudidayakan dengan hati-hati oleh Aula Dewa. Kalau mereka bisa mencapai ranah Shinto, kekuatan tempur mereka akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kesombongan seperti Master Ranah Shinto, itu lebih baik." Sander Ye mengangguk, "Kamu pergi dengan bawa beberapa sumber leluhur." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Muyan. Di dunia ini, melukiskan gambaran besar saja tidak cukup, kamu harus memberikan sesuatu yang praktis. Muyan mengambil cincin penyimpanan itu dan berkata, "Tuan Muda Ye, tunggu kabar aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Muyan pergi, Sander Ye menoleh untuk melihat ujung langit berbintang dan berbisik, "Ibu juga seharusnya ada di sini, kan?" Dia tahu bahwa dengan kemampuan ibunya Stella Qin, banyak kekuatan di Sungai Waktu pasti telah terintegrasi, dan setelah mengintegrasikan banyak kekuatan Sungai Waktu, kekuatan keluarga yang pasti akan meningkat pesat lagi, dan dengan kekuatan keluarga yang saat ini, di era lama ini, tidak bisa dikatakan telah menaklukkan segalanya, tetapi pasti hanya memiliki sedikit lawan. Tentu saja, kalau kakek dan ayahnya juga ikut bergabung, pasti mereka akan menyapu bersih semuanya. Dia juga tahu betul bahwa ayah dan kakeknya pasti tidak tertarik dengan hal-hal ini sekarang. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat bahwa ruang dan waktu tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan aura yang mengerikan menyapu. Sebelum ada yang datang, momentumnya telah tiba. Dari tanah kuno, Sander Ye mengatasi dengan tenang. Segera, ruang dan waktu tiba-tiba terbuka perlahan, kemudian seorang pria parubaya yang mengenakan jubah monster besar perlahan keluar. Dan saat pria parubaya itu keluar, seluruh langit berbintang tiba-tiba mulai mencair dan menghilang. Sander Ye tampak tenang. Pada saat ini, Arya dan Putih muncul di samping Sander Ye. Arya menatap pria parubaya itu dengan santai dan menjilat manisan Hao dengan mata tenang. Putih yang sedang duduk di bahu Arya melirik pria parubaya yang keluar, mengayunkan tinjunya, lalu menepuk bahu Arya.
Sepertinya itu berarti, apakah kamu ingin bertarung? Orang di sebelahku sangat pandai memukul. Setelah pria paruh baya itu keluar, dia melirik Arya dan Putih, dan akhirnya matanya tertuju pada Sander Ye. Sander Ye, aku mendengar bahwa ada 4 Raja Iblis di tanah kuno. Kamu yang mana? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, aku bukan Raja Iblis. Sander Ye mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Orang di depannya setidaknya bab 60% keilahian, tapi dia bukan Raja Iblis. Sepertinya dia meremehkan tanah kuno ini. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, aku Jenderal Siluman Beif di bawah Raja Ki Utara. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu dari kamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, kepalaku. Pria paruh baya itu mengangguk, tepat sekali. Sander Ye tertawa, kalau kamu memiliki kemampuan, datang saja dan dapatkan. Pria paruh baya itu berkata, kemarilah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan meninju Sander Ye. Sander Ye memandang Arya, tapi Arya tidak bermaksud mengambil tindakan. Sander Ye menarik pakaian Arya, dan Arya berkata dengan tenang, itu terlalu lemah, kamu bisa mengatasinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia membawa Putih langsung kembali ke pagoda kecil. Ekspresi Sander Ye membeku. Terlalu lemah. Tak berdaya, Sander Ye hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Beif. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Karena dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari bab 60% keilahian di ranah Shinto. Tapi detik berikutnya, bang! Saat langit berbintang tiba-tiba hancur, Sander Ye langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan. Begitu dia berhenti, banyak retakan muncul di tubuhnya, kemudian darah tumpah dari mulutnya. Satu pukulan terluka parah. Sander Ye menatap Beif di kejauhan, matanya lebih serius dari sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara Master dengan 50% keilahian di ranah Shinto dan bab 60% keilahian. Beif menatap Sander Ye dan tanpa omong kosong dia mengambil satu langkah ke depan dan kemudian meninju Sander Ye lagi. Tidak ada gerakan indah, itu sangat sederhana dan langsung, tetapi juga sangat keras. Ketika pukulan ini keluar, itu sangat kuat sehingga membuat Sander Ye terengah-engah. Mata Sander Ye dingin. Dengan pemikiran di benaknya, dalam sekejap, ribuan jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Waktu dan ruang ditumpangkan. Melawan dengan tangguh. Bang! Begitu tinju dan pedang bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, kemudian Sander Ye terlempar lagi. Dan pada saat Sander Ye terlempar, Beif tiba-tiba bergegas ke depan, meninju, dan meraung, hancurkan galaksi. Bang! Dengan pukulan ini, cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri seluruh galaksi, dan di bawah pukulan ini, seluruh galaksi tak berujung berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan berubah menjadi hitam pekat. Bersambung.